Sobat Dream Team, jumpa lagi dalam acara podcastnya Dream Team. Setelah liburan panjang, saatnya kita kembali produktif dan berkreasi. Kembangkan talenta yang kita miliki dan bangun bisnis kita. Hari ini kita undang wanita cantik di sebelah saya. Pada bertanya-tanya kan, siapakah dia? Dia adalah istri dari leader besar di grup kita, Ko Ece Lesmana. Kalau dengar kata Ko Ece, siapa yang nggak kenal? Ko Ece dia sering banget ya diundang di acara di kelas-kelas motivasi. Dia juga sering banget bawain kelasnya Servo. Lain kali kita akan undang Ko Ece ke sini, tapi kali ini kita akan hadirkan sosok istrinya, ya. Ada apa nih ya? Kenapa kita harus tanya nih istrinya? Nah, selain saya yang terinspirasi sama beliau, pasti banyak wanita-wanita di luar sana juga penasaran. Lihat dong penampakannya, kayak wanita Korea kan? Nah, bagaimana perjalanan seorang istri mendampingi suami dari nol sampai sebesar sekarang? Dan bagaimana peranan istri di dunia bisnis? Dan apa aja sih yang harus dilakukan? Kita akan tanya dari sudut pandang istrinya. Karena di balik kesuksesan suami selalu ada peran penting seorang istri. Penasaran kan? Hari ini kita akan ngobrol santai bersama saya Rusmazai di balik garasi. Cynthia, apa kabar? Aduh. Luar biasa Cici. Ci, susah banget beneran memang ketemu lu ya. Tapi bener loh teman-teman ya. Orang sukses itu susah dicarinya bukan ketika mereka lagi kerja. Orang sukses itu dicari itu susah ketika mereka lagi liburan. Kenapa? Karena orang sukses liburan nggak mau diganggu guys, gitu ya. Nah, Ci, mau tanya nih kabarnya ya. Ko Ece gimana kabarnya? Luar biasa, sehat Ci. Terus anak sekarang berapa Ci? Anak 3. Sama kita 3. itu mah bukan keluarga berencana Ci, keluarga yang direncanakan. banget. Ci, mau tanya ya Ci ya, kita langsung mulai aja deh. Oke. Awal mulanya Citia sama Ko Ece kan terjun di dunia bisnis asuransi ini dari Ko Ece duluan atau dari Citia yang tertarik di sini? Sebenarnya nggak ada yang tertarik dari kita berdua ya. Jadi pertama tuh karena Ko Ece berangkat ke Jambi, ada kerjaan di Jambi, jadi aku di rumah ngerasa bete ya gitu. Kayaknya pengen punya kerjaan, pengen punya kesibukan, pastinya pengen, masa gue hidup gini-gini aja, pastinya pengen hidupnya bertumbuh. Nah pada saat berpikir seperti itu, bilanglah sama Ko Ece, yang kalau aku kerja gimana, boleh nggak gitu. Terus dia bilang, kalau lu kerja lu mau punya gaji berapa? Paling juga pertama kali lo kerja lo bisa dapat 5 juta. Dia bilang sekarang gaji suster asisten berapa? Terus dia bilangnya gini, uang bedak lu berapa? Dia bilang gitu. Berarti itu cuman habis buat itu doang dong, dia bilang. Akhirnya oke, terus berarti cancel ya, nggak kerja. Terus gue bilang, gimana Yang kalau misal kita bisnis? Waktu itu sempat bilang kita buka toko yuk gitu. Terus dia bilang, bukan dia bilang, gue bilang gini, tapi kalau dipikir-pikir karena kamu di Jambi pasti kan aku sendiri kan gitu. Nanti kalau anak sakit gimana ya? Nanti kalau saat nggak bisa gimana ya? Masa anak terus di toko? Nah akhirnya berarti juga kayaknya buka toko bukan solusi ya buat gue. Nih gue potong dulu. Pada saat itu kan Ko Ece di Jambi kan. Yes. Nah kenapa lu pengen kerja sedangkan mendingan di rumah aja, enak-enak ngurus anak gitu. Kenapa mesti kerja? Kan suami memang itu udah tugasnya dia gitu, cari duit. Karena gue berpikir gini ya, kalau gue cuma di rumah aja, kayaknya gue bakal stuck hidup gue gitu-gitu aja. Tapi kalau gue bekerja, gue bisa ketemu orang baru, ketemu orang lain. Pastinya gue ngerasa hidup gue lebih bertumbuh. Bukan hanya soal finansial aja ya Ci ya, tapi untuk kepribadian gue pastinya juga bertumbuh gitu. Nah, terus lanjut tadi. Iya. Terus udah gitu sampai akhirnya ada masalah dengan asuransi lama kita. Ada masalah sampai akhirnya Ko Ece bilang, tiba-tiba aja dia bilang gini, kalau jadi agen asuransi gimana? Mau nggak? Kayak gimana tuh? Gitu kan. Awalnya gue nggak ngerti Ci. Dia cuma bilang kamu harus ikut ujian, dia bilang gitu. Ujian ya gitu. Jadi pertama join tuh
gue tidak tahu hitungannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Yang gue tahu tuh gue kerja santai. Jadi gue bisa kerja di rumah sambil anak, tapi gue bisa punya penghasilan. Terus suami gue cuma bilang, nanti ke kantornya cuma Sabtu sama Senin aja. Jadi sisanya kamu di rumah. Dia bilang gitu. Wah, boleh juga dong gitu kan. Sampai akhirnya gue ujian. Saat itu gue belum bisa pergi namanya ketemu orang. Karena gue waktu itu punya 2 anak. Jadi gue nggak bisa leluasa ya ketemu orang saat itu. Awalnya ya nggak jalan. Cuman ikut ujian aja. Gitu. Cuman waktu itu sempat mau bikin asuransi buat orang tua ya. Nah, jadi karena bisa dapat cashback nih, gitu kan? Pada saat itu kayaknya nggak berpikir gitu juga nggak berpikir itu juga. Karena ngerasa asuransi penting, perlu gitu kan. Iya. Tapi ya udah gue daftar aja di nama ya kan sekalian. Iya. Gitu. Akhirnya suami hitungin buat orang tuanya, dia ngerasa ini sih asuransi bagus ya, gitu. Sampai dia berpikir ini sih asuransi kita bukan ngomongin investasinya ya, tapi manfaatnya, gitu. Dia ngerasa ini bagus, ini penting, ini perlu dan ada cuan. Jadi Gitu. pada saat itu pandangan Ko Ece ketika lu mau masuk ke asuransi ini, dia bilang ini asuransi bagus nih, hitungannya bagus nih. Karena setelah join jadi setelah agent. dia bikin otak-atik ilustrasi, dia baru sadar wah ini bagus nih gitu. Oke. Terus dia lihat gini, kan kita bandingin dengan asuransi lama kan. Ini sih cuan loh, dia bilang. Ini sih orang sih dengan penjelasan yang di insurance dulu, dengan kita jelasin yang benar-benar insurance itu adalah untuk kesehatan bukan investasi. Dia ngerasa ini peluang, ini momentum buat dia. Saat itu dia berpikir begitu. Gitu. Oke. Nah terus Citia kan tahu percis nih posisi anak 3, ya kan? Terus udah gitu kebutuhan kan nggak bisa ditunda. Yes. Nah terus Cici ngajak Ko Ece untuk jalanin bisnis ini, ya kan? Nah, apa yang Cici pikirkan? Karena kan income-nya mulai dari awal lagi, Ci. Sedangkan kan Ko Ece kan pasti tadi punya bisnis lain kan? Iya. Nah, itu gimana sih? Gua tuh lagi bingung, itu perpindahannya bagaimana? Apakah langsung dia tinggal itu bisnis dia yang lama karena dia udah jatuh cinta nih, wah ini bisnis bagus nih gitu kan? Atau enggak lah, gue masih dengan kesibukan gue, lu aja gitu loh. Karena kan ini anak 3 nih, nyusu jalan terus, listrik voucher jalan terus ya kan semua. Nah itu gimana gitu kan? Kan ngulang lagi Ci dari nol. Jadi waktu itu tuh setelah join kan gue nggak jalan ya Ci ya. Beberapa bulan kemudian setelah join, kayaknya 3 bulan setelah join tuh kan tadi yang gue bilang ya, wah hitungannya bagus nih, momentum gitu ya. Dia bilang sama gue akhirnya, yang kalau aku full time di Allianz gimana? Saat itu ya pastinya waktu itu gue baru mau punya anak 3 Ci, jadi hamil anak 3 waktu itu. Terus gue bilang, hah lu gila ya? Gitu. Lu yakin gitu kan? Maksudnya gue mau ngelahirin nih gitu kan. Ntar lagi gue ngelahirin ya anak 3 gitu kan. Terus lu mau ngulang lagi dari awal. Lu mau maksudnya kita udah enak nih, income tuh udah cukup buat semua. Terus lu mau tinggalin yang lama. Gitu kan? Dan pada saat itu puji syukurnya adalah dia punya masa cuti itu jadi setiap bulan dia tuh liburnya 3 minggu. Kerjanya cuma 1 minggu di Jambi. Oh, jadi dia bolak-balik tuh ya ke Jakarta. Iya. Dia punya waktu 3 minggu. Iya, dan gue bilang, lu bisa dong manfaatin waktu 3 minggu lu di Allianz dan 1 minggu lu di Jambi. Gue bilang kan. Maksudnya karena kan kita belum tahu nih akan jalan atau tidak. Iya, ini gimana anak-anak gitu. Kan perlu makan ya kan, kita nggak tahu. Ini nekat sih ya kan. Gila, laki gue gila. Terus akhirnya dia bilang gini, aku mulai semua dengan lutut aku. Dia bilang, aku keluar rumah pakai lutut aku. Dia bilang, kasih aku waktu 1 tahun buat balikin income yang sudah tercipta. Iya, yang aku tinggalin di Jambi. Dia bilang, kalau misalnya dalam waktu 1 tahun income-nya nggak balik nih gitu kan, sesuai nominalnya, dia bilang, kalau aku harus kerja lagi, apapun akan aku kerjain. Wow. Dia bilang, jadi dia minta waktu 1 tahun untuk membuktikan. Iya. Di Jambi itu bisnis apa sih, Ci?
di Jambi itu dia kerja karet, sama dia ada sedikit-sedikit dia ada main karet, tapi waktu terakhir-terakhir udah enggak, tapi dia ada main alat berat, sewain alat berat. Oke. Gitu. Terus akhirnya dia bilang kasih waktu satu tahun Iya. untuk membuktikan. Iya, tapi dia bilang dia lepasin semua. Jadi alat berat dijual, pastinya kerja di tempat karet juga selesai, gitu. Jadi benar-benar dia full time lah ya di aliansi ya. Kenapa bisa Ko Ece sama Citia akhirnya memutuskan untuk full time itu? Apa sih yang bikin Cici dan Koko ini percaya dan yakin gitu? Ini melepaskan loh sampai jual Iya, alat berat. iya. Itu kan nekat. Kalau suami aku gini ya, kalau Ko Ece tuh dia berpikir gini, dia akan lihat di depannya gua akan jadi apa. Oke. Seperti di showroom. Terus dia bilang, aku nggak mau yang sampai tua, aku harus diam di showroom. Yang istilah showroom tuh nggak bisa kita tinggalin, Ci. Jual beli mobil tuh kita nggak bisa tinggalin. Gitu. Jadi akhirnya dia bilang dia mau berangkat ke Jambi, dia mau lihat ada peluang apa untuk dia di Jambi. Nah setelah dia berangkat ke Jambi, dia sudah mendapatkan peluang. Tapi karena waktu itu tuh sering banget pada saat dia berangkat ke Jambi itu sering kabut, Ci. Jadi hutan kebakar ya sering saat itu tuh. Jadi dia sering banget yang muter-muter di udara. Sampai yang satu pesawat tuh teriak-teriak. Sampai akhirnya dia berpikir, wah gue mau punya anak 3 gitu kan. Terus keadaan gue kayak gini, kalau misalnya ternyata gue nggak ada gimana? Bagaimana dengan anak-anak gue? Sedangkan usaha gue di Jambi yang belum tentu bisa gue jalanin. Gitu. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi kalau orang pintar dan orang hebat seperti mereka bisa menilai bisnis ini sangat bagus, kenapa kita nggak menjadi bagian dari orang-orang pintar tersebut? Nah, Ko Ece, Citia kan jalanin bisnis ini berdua. Ya. Kemana-mana berdua. Ya, bener-bener pasangan inspirasi nih menurut gue ya. Jurus malah Nggak, gue inspirasi. kalah. Gue udah dibilang kayak pasangan Titanic ya di atas kapal begini melaki. Ini kalah lah. Pokoknya kemana-mana lu berdua lah ya. Itu foto di Instagram lu aja lu jalanin bisnis ini berdua. Nah, gue mau tanya nih. Ya. Dulu kan Ko Ece juga banyak bisnis lain, ya kan? Banyak bisnis lain. Ya. Apakah dari dulu setiap jalanin bisnis ini Citia sama Ko Ece selalu sama-sama? Atau hanya di bisnis asuransi ini Citia baru terjun ikut jalanin bisnis sama-sama? Jadi awal pacaran itu saat itu Ko Ece itu dipercayakan jual beli mobil sama temennya, gitu. Udah dipercayakan gitu. Itu waktu itu masih baru-baru jadian, Ci, gitu. Puji syukurnya beberapa bulan kita pacaran dipercayakan untuk buka showroom. Oke. Ya udah buka showroom gitu. Sebelum buka showroom tuh gue sempet ini, Ci, cari-cari kerja. Gue bilang gue pengen kerja gitu kan. Gue pengen ada kegiatan lah. Dan dia tidak pernah kasih gue tuh untuk kerja gitu. Kenapa? Takut kali, Ci. Lu bening begini ya kan? Takut lah kayaknya, Ci. Iya gak sih? Dia juga kayaknya ya. Iyalah. Teman-teman udah tahu kan Ko Ece? Nah, ini takut lah. Ini udah kayak pemeran drakor. Drama Korea apa gitu. Dia Mungkin kayaknya. Jadi dia udah lu mendingan ikut gue lah gitu. Di showroom gitu. Akhirnya lu di showroom gak dikasih kerja? Iya. Gue tetap beberapa kali gue bilang gue mau kerja. Cuman dia bilang, aku lebih butuh kamu, dia bilang. Jadi akhirnya gue bantuin. Jadi setiap kali karyawan atau apa, nanti semua laporannya ke gue. Jadi dalemannya ya ininya ke gua gitu, yang kas-kasnya tuh ke gua. Berarti memang udah dari dulu terbiasa ya? Iya. Berdua ya? Iya. Nah, makanya di bisnis ini lu jalanin berdua. Nah, kalau untuk di bisnis ini kenapa sih Ci harus jalanin berdua? Sebenarnya gini loh, Ci ya. Kan gue bilang, suami gue gitu ya, yang itu kan dulu sebelum punya anak, boleh dong udah punya anak gitu kan, namanya mama-mama kan di rumah ya gitu sama anaknya, fokus sama anak gitu. Gue udah bilang begitu. Apalagi kemarin saat itu tuh ya income udah agak lumayan, walaupun belum balik ya, udah agak lumayan. Terus dia cuma bilang gini sama gue, kamu kan pergi ke kantor, di situ kamu lihat leader-leader besar, dia bilang.
leader-leader yang pertumbuhannya luar biasa, yang income-nya besar, itu leader-leader yang seperti apa? Akhirnya gue sebutin. Oh, leadernya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya gue ada sebut leader yang jalan bersama pasangan. Oh, oke. Ya, apalagi kan kode ini selalu bilang ya jalan bersama pasangan. Tapi gue egois Ci. Gue cuma bilang gini, gue anak udah 3 gitu kan, gue udah di rumah aja ya gitu. Tapi balik lagi, suami gue bertanya gitu, mau percepatan income yang seperti apa kamu? Gitu. Jadi ya gue bilang gue pengen cepet di sini. Gitu. Jadi ya gue mau jalanin ini berdua sama lo. Gitu. Karena lu terinspirasi si Ece ngomong, lu lihatlah leader-leader yang hebat, yang besar, yang income-nya besar, itu seperti apa? Jalaninnya berdua kan? Ya udah kalau lu memang mau kayak begitu, kita mesti berdua gitu ya. Iya sih benar, memang kita diajarinnya juga kayak gitu sih, hebat sih memang. Iya. Jadi pada saat dia down, kita sebagai pasangan support. Pada saat dia down, kita ya kasih dia semangat, ngingetin dia gitu. Karena ya ada gua, ada anak-anak gitu. Benar-benar banget. Gue jadi ingat kata-kata bijak. Ada kata-kata bijak yang begini Ci, yang bilang katanya kesuksesan seorang suami itu karena ada wanita hebat di belakangnya. Tapi menurutku itu salah loh Ci. Salah. Karena gue menemukan sebuah kata bijak ya dari Peter siapa gue lupa ya. Gue catat di sini. Tidak ada wanita di belakang seorang pria hebat. Nah, ingat ya teman-teman, nggak ada teman-teman. Wanita itu ada di sampingnya. Ia ada bersamanya, bukan di belakangnya. Nah itu yang gue baru pikir, iya ya. Selama ini gue berpikir salah loh. Gue bilang pria hebat itu pasti di belakangnya ada wanita hebat nih. Bukan belakang, ternyata di samping loh Ci. Dan itu ada di Citia. Karena gini Ci Rosma, gue tambahin ya Ci ya. Karena kalau dulu gue tidak mau tahu, gue hanya ikut aja. Tapi gue nggak mau tahu. Itulah yang tadi dibilang di belakang. Oh iya. Tapi pada saat gue lihat suami gue kecapean, pada saat suami gue ada masalah, pada saat suami gue lagi down gitu, ada gue yang bisa bantu dia, gue yang iniin meeting atau apa gitu, gue yang bikin janji temu, itulah kita di sampingnya dia. Fungsinya ya, melengkapi tulang rusuk, ya kan, penolong yang setia. Iya, Nah, itulah tugas sebagai istri ya. Sama kayak tadi Ci, koasang. Ngingetin. Lihat bolpen lo. Iya, dia ingetin, dia ambilin tadi buat ya lo yang teman-teman bagus. ya, saya tuh pakai pulpen apa tadi, merek apa itu? Terus suami saya bilang, "Mama, pulpen kamu kurang bagus, harus ganti." Ya udah, ganti nih jadinya. Ya itulah ya, hal kecil. fungsi, hal kecil ya, yang kecil terkadang aja. kita nggak memperhatikan. Iya sih, tapi bener dengan sih. adanya pasangan lebih sempurna. Menambal sesuatu yang bolong lah ya. Iya. Keren. Nah, Cici kan seorang ibu rumah tangga nih, mempunyai 3 anak. Bagaimana sih Cici membagi waktunya? Kalau Cici juga saya lihat nih sangat aktif di bisnis ini. Gue pernah ya, gue kan suka doa subuh nih. Gue kalau doa itu karena memang gue suka buka YouTube, jadi mau nggak mau gue pegang handphone. Itu gue ngeliat lu jam 1 kalau nggak salah ya, masih ngomong tentang informasi apa gitu ya. Gue bilang ini orang besok pagi anak sekolah, malam masih informasi sesuatu di WhatsApp-nya. Terus besok pagi, gue kan nyiapin anak-anak gue sekolah nih. Mau nggak mau kan gue lihat handphone, lihat jam berapa gitu kan. Gue ngeliat lagi itu ada notifikasi. Citia udah nyapa lagi di pagi hari. Ini orang dahsyat ya, gila banget. Gue mikir gimana cara bagi waktunya ya. Dia malam muncul, dia pagi muncul. Terus dia masih pasti dia beresin anak-anak juga nih. Itu gimana sih Ci? Ya kalau pagi ya pasti ya namanya kita ya gitu kan, ya beresin anak-anak gitu. Apalagi sekarang udah mulai sekolah offline kan gitu ya, pagi-pagi nganterin sekolah dulu. Hari apalagi, ini udah masuk belum? Hari besok baru masuk. Oh besok ya? Iya. Anakku hari ini. Nah terus gimana tuh cara bagi waktunya? Iya kalau pagi ya gue pasti beresin anak-anak. Pada saat gue antar anak tuh gue pasti akan ikut meeting. Gue biasa setiap jam 9 pagi tuh ada meeting pagi sampai jam 10. Itu setelah biasanya, antar anak-anak? Iya.
Itu pas pulang, jadi Oh, gue pas pulang. ikut Zoom-nya biasa di mobil. Oh iya iya iya, Iya. iya. Bener juga ya, bener juga. Jadi pada saat kita antar jemput anak-anak sebenarnya Zoom itu tetap bisa nyala di mobil. Iya. Oke oke oke. Terus terus. Terus udah gitu ya udah sampai rumah ya gue beresin, gue siapin mereka makan, gue siap-siap. Udah gitu, pokoknya gue sama suami gue sama Koece pasti jam 1 tuh yuk kita keluar dari rumah. Oh berarti ada Iya, aktivitas ada ya? aktivitas. Setiap hari ya? Di sini kan enak Ci, kerjanya fleksibel. Iya iya benar-benar. Jam kerja mau keluar jam berapa aja? Iya, oke. bebas, iya. Iya. Lu mau nggak keluar juga bisa. Mau nggak keluar juga bisa ya? Gue kalau lagi banyak kerjaan di rumah, maksudnya kerjaan apapun gitu, gue pasti bilang, yang aku nggak keluar dulu ya gitu. Ini banyak kerjaan, jadi aku beresin dulu segala macam gitu. Ya fleksibel lah di sini. Dan balik lagi Ci, ya kalau lu bilang tengah malam ya, ini balik lagi. Iya. Itu sebenarnya lu udah tidur kan? Apa lu terbangun apa gimana? Apa lu belum tidur? Saking gimana Takut ya? lupa. Kalau gue bilang ya, kayaknya muluk-muluk nggak sih, terlalu lebay nggak sih? Kalau gue bilang gue suka dan gue cinta dengan pekerjaan gue. Oh gitu. Jadi mungkin lu ada sesuatu yang pengen lu sampaikan, lu nggak bisa tidur, akhirnya lu Iya. harus ketik. Iya. Malam itu juga. Iya. Jadi gue ngerasa saking gue sukanya, jadi pada saat gue bekerja pun saat ini gue ngerasa gue bukan sedang bekerja. Iya iya iya. Iya. Gue juga ngerasa gitu sih. Kayak sekarang aja kita lagi ngobrol. Iya. Ya? Padahal kita lagi kerja ya. Iya. Dan itu yang selalu gue bilang sama tim gue, gitu kan. Kerjaan kita tiap hari ngobrol. Iya, kerjaan kita tiap hari ini loh. Gue baru sadar loh tiap hari. kita minum dulu. Minum dulu. Gue baru sadar sih tiap hari kita kerjanya ngobrol. Iya. Ketemu orang ngobrol, ya kan? Bener sih. Tiap hari kerjaannya minum teh, Asik sih, minum bener-bener kopi, asik sih. makan-makan ya Ci. Terus kita sebulan dibayar 2 kali lagi ya. Iya. Terus. Ya pasti sih awal-awal ya kita mikirin tentang income ya. Tapi di saat gue ngerasa oh sudah cukup segala keperluanku sudah tercukupi, kita udah bukan berpikir soal uang. Oh oke. Tapi kita lebih berpikir bagaimana tim kita bisa mencapai seperti kita. Oh berarti tahapan lu stepnya ini sudah di atasnya lagi nih. Mungkin pas awal-awal kan memang uang nih, karena Iya. kan tanggungan nih tetap Untuk jalan. menutupi ya, Ci, iya. Tapi ketika itu semua sudah ada ya kan, Iya. masuk ke tahap berikutnya nih. Bagaimana orang-orang yang lu ajak ke dalam Iya. bisnis ini Bisa sama. bisa sama. Oke. Terus? Apa yang gue beli, dia bisa beli juga. Oh. Apa yang gue punya, dia bisa punya juga. Mm-mm. Dan di sini gue sukanya orang-orang yang mau bertumbuh sama-sama jadi pribadi yang lebih baik. Dan pasti jadi kita sefrekuensi ya. Kita ngobrol pun hal yang positif, hal yang baik. Itu yang gue suka. Iya benar, gue juga pernah denger ya. Katanya gini, saat ini kalau kita mau ngelihat 5 tahun ke depan kita itu seperti apa, perhatikan circle kita. Kalau circle kita, kalau ketemu yang diobrolin bukan bisnis, bukan hal-hal positif, kita udah tahu lah 5 tahun ke depan tuh kita jadi apa. Ya. Nah makanya temen-temen ya yang di rumah, perhatiin deh circle temen-temen di sekitar kalian nih ya. Temen-temen yang seperti apa sih? Komunitas yang seperti apa sih? Gitu. Karena itu yang menentukan 5 tahun kita jadi apa. Gitu. Nah terus benar sih tentang waktu itu ya. Jadi jika kita tidak bisa mengatur waktu kita dengan baik, maka kita tidak bisa mengatur hal-hal lainnya. Itu kutipan gue ambil dari Peter F. Drucker. Ya itu memang gue melihat seperti itu sih. Dan gue merasa tertampar Ci. Karena gue masih agak sedikit mengalami kekacauan di waktu gitu kan. Lu sih oke lah. Kadang juga gue ada lah Ci. Ada lah ya, kadang ada lah. Kadang sering gue meriset diri gue. Sering kali gue meriset diri gue. Tapi lumrah gak sih kalau perempuan kan ibu rumah tangga, prioritasnya beda. Gimana tuh? Ya juga sih. Lumrah kan? Lumrah. Berarti kalau cewek ada diskon lah ya. Tapi kalau cowok nggak bisa, harga mati. Enaknya jadi cewek gitu ya. Tapi gue berpikir gini ya, kalau gue ya Ci ya. Kadang ya gue bilang sama Koece ya, yang salah nggak sih kalau aku tuh tiap pagi selalu dan terlalu bersemangat? Gue selalu bilang gitu, karena gue tiap pagi tuh gue ngerasa, oke, ini hari yang baru, gue percaya ada berkat yang luar biasa. Itu. Lu mempunyai semangat setiap hari Iya. gitu ya. Jadi kayak meeting, jujur kadang ada capek,
Kadang juga kalau anak lagi rungsing. Ada bosen nggak? Ada, kadang ada. Manusia ada. ya, Iya. normal. Kalau lu bosan, ya balik lagi. Lu Kegiatan cari yang lain. Ya, lu cari kegiatan yang lain. Tapi ya jangan lama-lama. Oh iya benar. Ya lu alihkan diri lu bikin diri lu happy gitu kan. Oke lah, seminggu 2 minggu terus jangan lupa lu balik lagi. Benar. Sama kadang lah kita perempuan ya, ada bapernya, ada apa ya. Gue selalu bilang sama Ko Ece ya, gue lagi kesel, gue lagi marah, gue mau baper 2 hari, jangan ganggu gue. Jadi gue selalu gitu ya. Jadi kalau gue nggak ngeliat nama lu muncul, lu berarti lagi baper nih. kalau gue lagi baper gue gak akan ada di meeting. Oh gitu. Gue pasti, okay. tapi gue harus dengan Tapi sadar. memang mesti begitu sih, Ci. Iya. Katanya gini, ketika kita lagi dalam kondisi aura kita lagi kurang baik, sebaiknya kita mundur sih. Iya. Daripada kita paksa kita masuk ke komunitas, aura itu tanpa disadarin itu kita mentransfer Yes. rasa jenuh kita, rasa bosan, Bener banget rasa sih. bete. Kita nggak sadar mungkin orang yang lagi bicara sama kita ya, kita mungkin ngomong tetap positif, tapi aura itu tetap loh, Ya. gitu, getaran, gitu. Jadi keputusan lu untuk kalau misalnya lagi dalam menghadapi seperti itu, lu break dulu 2 hari, itu nice banget. Gue selalu jatahin diri gue 2 hari. Pokoknya 2 hari gue udah harus oke. Gue udah harus seperti diri gue yang seharusnya. Bapernya udah selesai. Itu bakal gua contek sih, Ci. Ingat ya Papa, aku kalau lagi bete 2 hari pokoknya. Nih handphone jangan pegang dulu. Kalau Wandi WhatsApp, balesin. Itu sebenarnya gitu. nggak gampang loh. Yeah. Nggak gampang. Tapi dengan lu tidak diganggu, lu tidak mau tahu, lu tidak peduli. Menurut gue itu cepat pulihin diri lu. Dan lu lebih berpikir dan lu lebih cepat sadar. Gitu. Lu harusnya apa sih? Lu harusnya bagaimana sih? Gitu. Itu yang gue lakuin. Ya adalah jalan suami istri berantem ya adalah. Tapi ya udah 2 hari aja, jangan lama-lama. Keren. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, Citia sama Ko Ece ini income-nya ini memasuki 2 miliar per tahun. Memasuki ya. Sudah, Ci. Oh sudah ya? Sudah. Wah, ini gua ketinggalan berita. Congrats ya. Abis Thank you, ini kita mau Cici. makan di mana? Cici mau di mana? Mana nih beb gue si Yulia nih. 2 miliar lebih. Bayangin teman-teman ya. Puji syukur, Citia, Ci. iya. Tuhan luar biasa lah. Ci, seorang istri pastinya support pekerjaan suami. Nah, support seperti apa yang Cici lakukan untuk Ko Ece dan grup Cici yang sekarang ini semakin besar? Kan ada support itu macam-macam ya, Ci ya. Ada yang supportnya tuh ikut pegang tim, ya, atau sampai yang mengambil keputusan, atau tetap Ko Ece yang ngambil keputusan, tapi Citia nih yang selalu kasih masukan, inputan sebelum dia ngambil keputusan, Citia yang ngerem, yang harus begini. Itu kita pengen tahu nih, karena kan sebenarnya yang kita kenal nih sosok Ko Ece nih, iya kan, kayaknya kalau ngomong mesti gebrak meja dulu gitu kan, ada intonasi lah ya dia memang begitu karakternya, dan itu banyak mendongkrak grup kita juga ya, teman-teman kita yang tipe-tipenya demen digebrak, itu cocok banget ketemu sama Ko Ece. Nah, kita tuh penasaran jadinya gitu kan. Nah, lu supportnya itu seperti apa? Oke, Ece kan, Ko Ece kan orangnya keras banget ya. Iya. Dia kalau ngomong tuh sebagaimana mau dia ngomong. Tapi balik lagi gue tahu, Ci. Kalau dia hatinya nggak baik dengan cara ngomong dia seperti itu, gue udah dari kapan tau gue udah kabur. Oh iya bener lah. Bener gak? Iya. Iya kan, gue cari lagi aja yang lain. Iya Ya kan? bener. Tapi gue tahu hati dia. Lu kenal banget lah ya. Iya. Dia tuh sering mikirin orang, dia ngomong nih keras sama lu. Misalnya nih ya sama lu. Tapi di balik itu dia suka ngomong gini, aduh si ini begini, aduh si ini begitu. Aduh nggak bisa tidur nih, kepikiran. Nah. Oh jadi seorang, nah ini teman-teman ini lucu nih. Berarti seorang Ece juga baper ya kadang-kadang. Bisa ya, bisa baper ya. Tapi dia ngomong keras gitu kan. Tetap dia mikirin ya, bawa perasaan ya. Maksudnya gini, dia mau perubahan buat orang itu, tapi cara dia ngomong, nih orang nggak bisa dengan cara lu lembutin, lu iyahin nih. Itu nggak bisa. Gitu nih orang tuh mesti dikasih tahu seperti ini dan begini gitu loh. Kalau gue kan tipe yang orang curhat apa ke gue kan ya, Ci ya. Kalau dia tuh tipe yang lu udah curhat ke gue nggak peduli masa lalu apa, tapi lu harus move on, lu harus gerak, lu harus begini dan begini. Nah dia kan keras, tapi
di kerasnya dia itu dia mikirin gitu, maksudnya dia care sama orang itu, tapi memang kadang agak keras ya ngomongnya. Nah biasanya itulah gue yang di belakang, gue selalu ingetin yang kalau bisa, kalau boleh coba deh dipikirin lagi kata-katanya iya, gitu ya. gue yang ngomong nih, Nolong. ya gitu. Jadi gue tidak mengambil keputusan atau apapun ya Ci, yang Cuman kasih masukan. ya gue paling bilang yang boleh deh. Kadang ada tim yang salah, tapi gue bilang gini, kadang kan kita nggak suka ya disalah-salahin. Jadi gue selalu bilang, yang boleh deh diganti kata-katanya. Bukannya salah, tapi lebih baik seperti ini, gitu. Jadi ya gue saran aja ke dia gitu. Terus ya kadang dia kalau mau bikin sesuatu dia biasanya kirim ke gue dulu. Menurut kamu bagaimana? Oh dia tetap discuss ya? Iya. Bikin sesuatu ya? Iya. Ini kita lagi udah bikin acara ini nih atau apa gitu? Tetap ya? Tapi ya biasanya gue bilang, kamu udah hitung bener, udah oke. Kalau kamu udah hitung bener, jalanin aja gitu. Jadi gue lebih ya support dia. Dan gue nggak suka Ci disuruh-suruh. Oh ya? Iya, gue nggak suka. Jadi kayak dia bilang, yang kamu belajar ini, yang kamu belajar gitu. Gue bilang, gue. Kalau lu suruh gue nggak mau. Tapi kalau gue lihat apa yang harus dikerjakan? Iya, gue akan kerjakan. Gue lihat dia kewalahan, gue akan bantu dia. Oh berarti tipe lu ini nggak demen nih disuruh-suruh. Iya, gue nggak suka. Lu demennya ya memang kesadaran gue harus begini. Iya. Justru ketika malah diperintah, lu nggak happy gitu ya? Iya, karena gue berpikir gini. Tugas yang seperti itu keputusan segala macam adalah di tangan kamu gitu. Aku seorang istri gitu kan, melengkapi kamu, ya di samping kamu, support kamu. Apa yang di saat kamu nggak bisa, ada aku yang beresin gitu. Keren banget ya. Aduh, kan kerja sama Ci. Iya, keren. Gue banyak dapat sesuatu nih ya kan, banyak dapat sesuatu karena kan gue seorang istri ya. Teman-teman di rumah juga pasti banyak banget dapat sesuatu nih. Ya, baik itu yang lagi ngejalanin bisnis ini ya, kamu seorang wanita lagi jalanin bisnis ini, atau suami kamu nih yang lagi terjun di dunia asuransi. Bagaimana kamu sebagai istri harus bersikap dan berperan dalam bisnis suami ya. Ci, terakhir. Ya. Ada pesan-pesan apa sih untuk para istri yang saat ini suaminya sedang berjuang di sini? Atau malah sang istri ini yang lagi jalanin bisnis asuransi? Ada pesan-pesan apa nggak? Untuk istri ke suami dulu ya. Saran gue, seorang istri harus tahu apa yang suaminya jalankan di bisnis ini. Dengan dia mengetahui, pasti ada support untuk suaminya. Karena menjalankan ini menurut gue lebih oke gitu kan sendiri, tapi dengan istrinya tahu pada saat suaminya dalam keadaan down atau apa, ada istri yang menopang gitu. Dan untuk istri-istri yang menjalankan ini sendiri, kalau gue selalu bilang gini, kalau sendiri harus achieve reward yang kecil-kecil nih, lu harus dapetin. Nah misalnya dinner gitu kan, lu harus dapetin, lu ajak suami lu, lu kenalin suami lu sama leader lu, kenalin sama tim lu gitu kan, komunitas lu, pasti lama-lama suami lu akan mengerti. Karena komunitas kita komunitas yang positif, orang-orang yang positif, membawa dampak baik. Masa suami nggak seneng sih? Pasti happy. Pastinya cuan. Terus gue pernah ingat lu pernah ngomong gini Ci. Ada satu kata-kata lu tuh yang bagus, tapi gue lupa nih. Gue lagi berusaha mengingat. Lu bilang gini ya, lu inget gak? Lu pernah telepon gue, lu bilang, Ci, kita itu di sini kalau sukses itu nggak sendiri. Apa gimana? Lu ngomongnya gimana? Kita itu kalau sukses ya di sini nggak sendiri. Bersama tim, bersama teman-teman, orang-orang yang kita sayang. Yang lu bilang bersama anak. Jadi kalau kita ya inget nggak itu? Okay. Itu gue suka tuh. Tapi gue lupa lu pernah ngomong kapan gitu. Gue bilang gini, kepala keluarga itu tidak berjuang sendiri. Iya. Kepala keluarga itu berjuang bersama istri, anak-anak, seluruh keluarganya. Karena pada saat suami bekerja, ada istri yang harus berjuang bersama anak-anaknya di rumah. Ya istrinya nggak rewel lah, gangguin suami ini nggak kepo kan gitu. Tapi kalau suami dan istri seperti gue ya Ci ya,
Gue bilang yang berjasa tuh bukannya laki gue aja gitu kan, tapi anak-anak gue juga berjasa untuk kesuksesan kita sekeluarga gitu. Kenapa? Karena pada saat gue pergi kerja sekarang nih, ada anak gue yang jagain adik-adiknya. Yang paling gede? Iya. Gitu. Lu sering titip pesan apa tuh buat dia? Gue cuman selalu bilang gini, Cece mau apa? Dia bilang mau rumah, mau ini, mau itu. Cece mau punyanya kapan? Berapa tahun lagi? 3 tahun apa 5 tahun? Maunya 3 tahun nih. Jadi ini umur berapa nih, Ci? Sekarang mau umur 12. Oke. Ya, jadi 3 tahun lagi umur 15. Kalau 5 tahun lagi dia udah SMA. Dia bilang kalau dia pengen punya rumah ada kolam renangnya. Oke. Makanya gue tanya kan, lu mau kapan? 3 tahun lagi. Kalau 3 tahun lagi oke lah ya, lu SMP, SMA lu masih bisa nikmatin. Iya, kolam renang kan. Kalau misalnya lu mau lulus SMA kan lu harus kuliah. Dan lu nggak di rumah kan. Akhirnya dia bilang di luar. Nah. Iya, 3 tahun lagi lah Mih, kata dia. Terus gue bilang, kira-kira kalau mau punya rumah kayak gitu 3 tahun lagi, Mami harus seperti apa, Ceh? Diam di rumah males-malesan atau ikut papa? Berarti anak itu sebenarnya harus diajak komunikasi ya? Iya. Ditanya ya? Iya. Oke, terus lanjut, ini gue demen nih. Terus dia bilang, harus ikut papa. Harus temenin papa. Dia bilang, oke, kalau harus ikut papa, temenin papa. Tapi Mami khawatir loh. Karena anak gue kan paling gede anak gue yang kedua itu umur mau 7 tahun dan waktu pada saat mereka kan gue ngobrol mereka masih kecil-kecil tuh gue suka bilang gitu kan sama dia, gue takut mbaknya ngapa-ngapain dia atau apa. Ada lah Ci rasa khawatir itu, kita nggak bisa CCTV aja kan nggak bisa betul. gitu kan. Ya gue bilang kerjasama ya Cece jagain di rumah, jagain dedeknya, perhatiin dedenya, Mami di rumah sama papa kerja. Jadi gue ajak anak gue kerjasama ya. Dan gue bilang sama anak gue, papa Mami pergi kerja, kamu jangan nakal, harus jagain Cece sama Dede. Jadi semua terlibat Ci. Semua terlibat ya? Jadi gue jelasin sama anak gue. Jadi kalau mau sukses, semua harus terlibat. Iya. Bukan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tapi sebagai istri, bahkan anak. Anak pun kita harus kasih dia tugas. Kamu mau apa? Kalau kamu mau ini, mama harus begini, papa harus begini. Berarti tugas kamu jagain adik-adik kamu. Kerjasama. Wah, keren. Keren banget. Gue suka. Gue bakal ngomong kayak gitu sama Hilton. Oke nih, Cici, kita harus akhirin obrolan seru kita kali ini ya. Nanti mau ya diundang lagi ya ke acara podcast ini. Tapi nanti kita akan kupas dari sisi Ko Ece-nya nih. Pengen denger dari Ko Ece. Thank you banget Citia. Thank you banget. Hari ini kena banget ya. Gue merasa tertampar. Ya. Dan pastinya banyak banget. Oh iya. Pastinya banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman ya. Dan para istri di rumah akan tahu harus bagaimana berperan di dalam dunia bisnis suami. Thank you Citia, sukses terus dan Tuhan memberkati setiap langkah Cici dan Koko. Grupnya semakin besar, menjadi berkat untuk orang banyak dan Cici juga jadi istri yang bijaksana dan penolong bagi suami. Amin. Thank you Cici. Abis ini Thank kita, you juga, Cici. abis ini harus traktir, makan. Cici mau makan enak ya. Iya. Gue tuh lagi pengen makan itu tuh. Lanjut kita. Apa ya kemarin ya? Sabu-sabu. Ayo, lanjut kita just pergi makan. Gue tutup dulu acaranya. Oke. Untuk bulan depan podcast ini akan hadir lagi dan kita akan menghadirkan narasumber seorang wanita cantik lagi. Kok di sini banyak wanita cantik? Nah, iyalah. Kita kayak wanita-wanita asal Korea. Lihat dong. Tampangnya. Kalau dengar suaranya wanita yang bulan depan ini itu enak banget. Ini udah lembut, itu lebih super lembut lagi. Dia istri dari leader di grup besar kita. Dia adalah mamanya dari Cynthia ya. Jadinya leadernya dari Cynthia ya. Nah, suaminya terkenal dengan julukan Master of Belief. Nah, kalau saya udah bilang Master of Belief ya, untuk orang yang di dunia asuransi pasti kenal nih sama suaminya. Nah, udah tahu kan pasti kayaknya ya.
Karena belief itulah yang mengantarkan beliau ke income 3 miliar per tahun dan sekarang saya dengar-dengar sedang memasuki 4 miliar per tahun. Ini dahsyat luar biasa banget ya. Nah, kita akan undang istrinya bulan depan biar kita sama-sama tahu nih ada apa sih yang dilakukan para istri di balik layar kesuksesan sang suami ya. Tapi saya kasih bocoran sedikit biar teman-teman pantengin YouTube-nya ya, di-subscribe ya. Nih, saya kasih bocoran. Belum lama ini fotonya terpampang nyata di koran Kompas. Nah loh, itu koran yang paling terkenal se-Indonesia Raya loh. Ada apa sih kok masuk koran Kompas? Makanya teman-teman subscribe, like, komen buruan ya supaya kamu nggak ketinggalan di episode selanjutnya. Dan supaya saya jadi lebih semangat lagi bawain podcast ini. Jangan lupa di-share juga, mana tahu ada kerabat yang butuh pekerjaan atau mungkin bisa jadi ini solusi untuk kamu ya yang saat ini pengen punya bisnis. Nah, saya akan tutup podcast kita hari ini dengan quote. Kita tidak akan pernah menemukan waktu untuk segalanya. Jika kita menginginkan waktu, kita harus menyediakannya, bukan menemukannya. Itu dari Charles Brookstone. Oke, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya bersama saya Rusma Zai di Balik Garasi. Bye-bye.